9 inti. Zhao Yunxing menatap Qin Yu dengan wajah dingin dan berkata, sebelum memulai latihan, aku harus mengajarkanmu dasar dari metode latihanku. 1 tahun kemudian, saat aku kembali ke tentara, kamu harus melanjutkan latihan berdasarkan metode tersebut. Mendengar kata, dasar, mata Qin Yu segera berkilau. Dia memusatkan pikirannya dan mendengarkan. Terdapat banyak teknik eksternal di dunia ini. Namun, sebagian besar metode pelatihan yang mereka ajarkan melenceng dari jalur yang benar. Kata Zhao Yunxing dengan acuh. Saat ini Zhao Yunxing terlihat seperti kaisar yang memberikan arahan tentang masalah nasional dan mengkritik metode pelatihan teknik eksternal lain yang tidak berguna. Qin Yu, tanamkan pada ingatanmu, dalam belajar teknik eksternal, kamu juga harus belajar seni pengobatan dengan benar. Zhao Yunxing menatap Qin Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Seni pengobatan. Meskipun Qin Yu sangat penasaran, dia masih mengingatnya. Zhao Yunxing melanjutkan. Mengapa harus mempelajarinya? Pertama, agar bisa sehat dan panjang umur. Kedua, untuk meningkatkan kekuatan serangan. Jika orang-orang yang berlatih kekuatan fisik ingin membuat tangan dan kakinya sekeras berlian, tentu saja mereka pasti berhasil. Tetapi bahkan jika tinju mereka sekeras itu, bisakah kekerasan itu dibandingkan dengan kehebatan pisau perang yang terbuat dari besi hitam? Qin Yu mendengarkan dengan seksama hingga dahinya berkerut. Besi hitam adalah logam yang sangat berharga. Senjata yang dibuat dari besi hitam jauh lebih keras dan lebih tajam daripada senjata yang dibuat dari besi normal. Tingkat kekerasan dari pisau besi hitam sudah pasti lebih unggul daripada kaki atau tinju seorang petarung teknik eksternal. Sebagai contoh, Mendong mencapai puncak dari latihan kekuatan fisik. Kekuatannya sangat besar dan ototnya sangat kuat. Tetapi, gerakannya lebih lambat daripada petarung teknik eksternal yang lain. Hanya dengan menggunakan pisau belati aku dapat memotong tenggorokannya dengan mudah. Kata Zhao Yunxing dengan dingin. Tubuhnya secara otomatis mengeluarkan aura pembunuh. Sampai titik ini, Qin Yu tidak meragukan kata-kata Zhao Yunxing. Sebagai gantinya mata Qin Yu berkilau dan melotot pada Zhao Yunxing, mengingat setiap kata darinya. Belajar ilmu kesehatan dapat menolongmu memahami tentang 100 otot-otot yang ada pada tubuh manusia serta fungsi mereka masing-masing. Jika kamu hanya belajar satu bagian saja, hal ini dapat berakibat fatal. Mungkin kamu bisa mendapatkan kekuatan yang hebat namun kelincahanmu bisa berkurang, atau mungkin kamu dapat memiliki tangan dan kaki yang kuat, sementara tubuhmu tidak tangkas, atau mungkin kamu bisa menjadi cekatan, namun tubuhmu tidak cukup kuat. Kata Zhao Yunxing dengan jelas. Qin Yu benar-benar mengerti apa yang Zhao Yunxing maksud. Qin Yu lalu berkata dengan tertarik. Guru, aku mengerti. Penting bagiku untuk melatih semua ototku bukan? Tidak, Zhao Yunxing menggeleng, dan berkata. Meskipun kamu ingin melatih semua ototmu, apa kamu tahu bagaimana melakukan itu? Qin Yu terkejut. Terdapat sangat banyak otot dalam tubuh manusia. Untuk melatih kesemuanya, bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan latihan. Membutuhkan beberapa penelitian dan uji coba selama beberapa generasi untuk menemukan metode yang tepat dalam hal melatih seluruh otot yang ada di tubuh manusia. Selain itu, bahkan jika kamu tahu metodenya, hal ini masih tetap tidak dapat dilakukan. Kekerasan dan kelembutan harus digunakan dalam satu kombinasi. Seperti halnya dengan kekuatan fisik, kamu tidak bisa hanya melatih satu bagian saja atau melatih semua otot dalam waktu yang sama. Jika kamu melatih semuanya sekaligus, pada akhirnya kamu tidak akan mencapai hasil apapun karena tidak cukupnya penyaluran energi ke seluruh bagian tubuhmu. Kata Zhao Yunxing sambil menggelengkan kepalanya. Qin Yu bingung. Jika berlatih satu bagian tubuh saja itu salah, dan berlatih semua bagian tubuh juga salah. Lalu bagaimana caranya berlatih yang benar? Dalam tubuh yang sempurna, kekuatan, kelenturan, ketahanan, dan kelincahan harus berada pada level yang tinggi. Reaksinya harus cepat dan serangan baliknya harus kuat. Zhao Yunxing berbicara tentang banyak sekali syarat untuk sukses. Qin Yu sesaat seperti kebingungan, dengan syarat sebanyak itu bagaimana dia harus mulai berlatih. Melihat Qin Yu yang tertegun, Zhao Yunxing tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku memiliki metode khusus untukmu.
Qin Yu tiba-tiba teringat sang Raja Cakar Elang dan petarung kaki besi. Raja Cakar Elang dapat dengan mudah meremas batu menjadi butiran debu, betapa menakutkan kekuatan yang ada pada jarinya. Namun mengapa Zhao Yunxing masih berkata bahwa dia tidak akan melatih bagian tubuh manapun secara khusus? Mengapa aku tidak boleh melatih tangan dan kakiku seperti Raja Cakar Elang, Guru? Tanya Qin Yu sebagai balasan. Mendengar pertanyaan Qin Yu, Zhao Yunxing sangat bahagia. Dia berkata, Qin Yu, apa yang kamu tanyakan bisa dimaklumi. Jika yang kamu minta adalah latihan teknik bela diri seperti milik sang Raja Cakar Elang atau tapak pasir besi, kamu harus melatih kekuatan jarimu. Selain itu, kamu harus mengolesi tanganmu dengan ramuan pengobatan secara rutin dan membiarkan ramuan tersebut meresap ke dalam jarimu. Sebagai tambahan, kamu harus berlatih tanpa henti untuk membuat jarimu sekeras baja. Qin Yu mengangguk dan masih mendengarkan. Qin Yu sudah membaca metode latihan kekuatan fisik sebelumnya. Benar jika seseorang yang sedang berlatih kekuatan fisik harus melatih fisiknya tanpa henti dan pada saat yang bersamaan praktisi tersebut harus mengaplikasikan penggunaan ramuan kesehatan untuk membuat tangannya menjadi benar-benar kuat dan sebagainya. Orang yang berlatih dengan cara seperti itu merupakan orang yang bodoh. Sahut Zhao Yunxing dengan marah. Dia sangat membenci metode latihan jenis ini. Guru, Raja Cakar Elang kan sangat hebat, mengapa Anda menyebut dia bodoh? Meskipun Qin Yu lebih dewasa dari anak kecil lain seumurannya, dia tetaplah masih anak-anak. Dia melihat kekuatan dari seni bela diri Cakar Elang dan tapak pasir besi, jadi dia masih tidak mengerti apa maksud dari Zhao Yunxing. Zhao Yunxing berkata dengan bangga, seni bela diri Cakar Elang, tapak pasir besi. Mereka menggunakan ramuan kesehatan bahkan racun untuk membuat kulit mereka pada akhirnya mengeras. Tangan mereka bahkan sudah tidak dapat merasakan rasa sakit sekarang. Itu bukanlah tangan. Qin Yu, lihat ini. Zhao Yunxing mengulurkan tangan kanannya, tangannya sangat halus dan bahkan terasa lembut. Cahaya putih bersinar, lalu muncul sepasang sarung tangan transparan di tangan Zhao Yunxing. Dia berkata dengan cuek, ini adalah sarung tangan yang terbuat dari Heavenly Silk. Meskipun mereka merupakan bahan yang langka, namun masih bisa didapatkan, sama seperti besi hitam. Kamu hanya harus mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan mereka. Qin Yu lahir di mansion pangeran, jadi dia sudah tahu tentang benda tersebut dengan sendirinya. Banyak sekali benda yang bagus, yang relatif biasa seperti baja mudah ditemukan di sekitar kita. Meskipun Heavenly Silk dan besi hitam merupakan bahan yang langka, namun kedua benda ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta karun. Harta karun biasanya didapatkan dari alam liar yang luas. Sebagai contoh, terdapat beberapa monster magis yang sangat tangguh di sebuah padang gurun yang bahkan lebih menakutkan dari petarung Xiantian atau Sang Xian. Hanya bagian monster tersebut seperti kulit, cakar, tanduk dan sebagainya, dapat dikategorikan sebagai harta karun kelas 1. Meskipun tingkat ketangguhan Heavenly Silk itu rata-rata, tetapi sutra jenis ini masih lebih tangguh daripada kekuatan tangan seseorang seperti Sang Raja Cakar Elang. Zhao Yunxing kemudian mengambil sebongkah batu biru. Dia lalu menggunakan kekuatan tangan kanannya, lalu sebongkah batu biru itu hancur berubah menjadi bubuk. Dia menghancurkannya bahkan lebih hebat daripada apa yang sudah dilakukan Raja Cakar Elang. Zhao Yunxing melihat ke arah Qin Yu dan berkata, Qin Yu, jari-jariku lebih kuat daripada Raja Cakar Elang. Kamu harus melatih kekuatan jari-jarimu, tetapi jangan sampai membuat kulitmu menjadi keras. Mengerti maksudku kan? Qin Yu mengangguk, tetapi dia masih bertanya dengan ragu. Guru, apakah yang Anda maksud adalah aku harus menjaga tanganku dengan baik dan jangan sampai membuatnya sama seperti tangan orang yang berlatih seperti tapak pasir besi, Raja Cakar Elang atau sejenisnya kan? Tapi, apa tujuan utama dari hal ini? Atau bagaimana dengan bagian tubuh? Apakah aku harus memakai armor untuk melawan musuh? Mata Zhao Yunxing berkilau, dia mengangguk tanda setuju. Memiliki murid yang cerdas jelas jauh lebih mudah untuk diajari, dia dapat memahami banyak hal hanya berdasarkan dari sebuah petunjuk. Melindungi tangan dengan baik dan menjaga agar mereka tidak sepenuhnya mengeras adalah demi penyerangan. Menggunakan berbagai jenis senjata membantu melindungi tangan dengan baik.
Menjaga sensasi rasa sentuhan tangan dalam keadaan sempurna adalah hal yang harus dilakukan oleh semua petarung. Banyak petarung bahkan merendam tangan mereka dengan susu setiap hari. Respon Zhao Yunxing. Qin Yu tiba-tiba melihat kebenarannya. Dalam serangan, penting untuk menggunakan senjata, pisau, dan semua jenis senjata yang dapat digunakan dengan tangan. Tangan yang memiliki rasa sentuhan yang sempurna jauh lebih akurat dalam menggenggam pedang daripada tangan yang sudah mengeras dan kehilangan sensasi mereka pada rasa sakit dan sentuhan. Hanya butuh waktu sesaat untuk membunuh seseorang dan tidak boleh sampai ada kecerobohan dalam melakukannya. Untuk kaki, kekuatan ledakan dan kelincahannya harus tinggi, tetapi mereka juga harus sensitif. Tidak peduli apakah kamu melawan seorang petarung atau sekelompok besar tentara, jika kakimu benar-benar lincah dan sangat sensitif, kamu tidak akan tergores bahkan jika kamu dikepung oleh sebuah pasukan. Kaki menentukan kemampuan seseorang bermanuver, oleh karena itu ketangkasan, ledakan, dan sensitivitasnya juga penting. Qin Yu semakin tertarik, dia membayangkan dirinya bergerak seperti ilusi di tengah sekelompok besar tentara, membunuh dengan hanya ayunan tangannya dan musuh tidak dapat menyentuhnya. Untuk mendapatkan kemampuan manuver tubuh dan kelincahan seperti itu, kekuatan kaki menjadi sangat penting. Tangan harus lincah. Mereka lebih lemah daripada kaki dalam hal kekuatan namun kamu dapat menggenggam senjata dan menyerang dengan itu. Kaki memiliki lebih banyak kekuatan daripada tangan dan lengan jadi kekuatan serang mereka sangat kuat. Kaki juga penting dalam menentukan teknik bermanuver tubuh dan pergerakan. Kedua bagian tubuh ini adalah bagian yang penting, namun inti dari kesemuanya adalah badan. Pada hari pertama latihan, Zhao Yunxing mengajari Qin Yu dasar dari metode latihannya. Qin Yu mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diajarkan dengan hatinya.